Pernah nggak sih kalian bayangin kalau mainan yang kita lihat di toko ternyata pernah hidup? Ini bukan cerita biasa. Ini bisa tentang sebuah toko yang mainannya menyimpan rahasia mengerikan. Dan kalau kamu berani, selamat datang di Mainan Hidup di Toko Mainan. Cerita yang nggak semua orang sanggup dengar sampai habis. Hujan turun deras di kota kecil Kertasari. Udara dingin, angin berembus lemah membawa aroma tanah basah. Di jalanan sempit yang basah kuyup, dua anak laki-laki berjalan tergesa di bawah langit kelabu. Rama menenteng tas ransel yang hampir sobek, sementara Dito berjalan di sampingnya, memeluk bukunya erat-erat. Mereka baru saja pulang sekolah, melewati jalur pintas yang kata orang kampung seharusnya tidak dilewati saat sore. Lewat sini aja, Dit, biar nggak kehujanan, ujar Rama, menunjuk sebuah gang sempit di antara dua bangunan tua. Dito menggeleng ragu. Orang sini bilang, gang ini aneh. Masa percaya? Rama nyengir, meski hatinya juga tidak begitu tenang. Cuma cerita orang kampung. Mereka masuk. Gang itu sempit, hanya cukup dua orang berdampingan. Bau lembab menusuk hidung. Di kiri dan kanan berdiri bangunan tua yang hampir roboh. Suara langkah kaki mereka bergaung di antara dinding lembab. Dan di tengah jalan, mereka melihatnya. Sebuah toko tua. Kaca jendelanya buram, cat temboknya mengelupas. Di atas pintu, plang kayu bertuliskan pudar. Toko mainan buka. Toko itu tampak mati. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Tapi pintunya setengah terbuka. Rama melangkah mendekat. Toko mainan di gang kayak gini? Dito merasa bulu kuduknya meremang. Gak usah. Ram, serius. Tapi Rama sudah berdiri di depan pintu. Angin lembut berembus dari dalam toko, membawa bau aneh, seperti besi karat dan kain basah. Penasaran doang. Intip bentar, kata Rama sambil mendorong pintu. Brek. Pintu kayu tua itu bergerak sendiri. Di dalam sunyi, rak-rak kayu tua berjajar. Mainan-mainan tergantung dengan tali di rak. Semuanya tampak tua dan kusam. Boneka kelinci dengan mata hitam legam. Tentara mainan berbaris kaku. Robot-robot kecil di rak menghadap lurus ke depan. Dan di ujung toko, di atas kursi goyang tua, duduk sebuah boneka badut. Wajahnya putih, retak seperti porselen pecah. Mulutnya tersenyum, terlalu lebar. Kepalanya menunduk. Dito berbisik, "Udah, Ram, kita keluar aja." Rama menelan ludah, tapi tetap masuk satu langkah. Kering. Kepala boneka badut itu berputar perlahan. Matanya, dua bola kaca kusam, menatap mereka. Dan berkedip. Dito mundur, jantungnya berpacu. Ram, kubrak. Pintu di belakang mereka tertutup keras. Mereka berdua berbalik. Rama mencoba menarik gagang pintu, terkunci. Ram, ini gak lucu. Buka, buka. Dito mulai panik. Sunyi. Lalu, dari antara rak mainan, suara kecil berbisik. Main dengan kami. Rama membeku. Dito gemetar. Di balik rak, sesuatu bergerak cepat. Bayangan kecil bersembunyi. Mainan-mainan di rak mulai bergetar. Beberapa jatuh ke lantai. Beberapa berjalan. Ada yang berbisik. Ada yang tertawa. Pelan. Main dengan kami. Rama menarik Dito. Lari. Mereka berdua berlari menuju pintu samping toko. Tapi toko itu lebih besar di dalam. Mereka merasa tidak pernah melihat ruangan sepanjang ini. Rak demi rak mereka lewati. Tapi rak-rak itu seolah tidak ada habisnya. Dan di setiap sudut, mainan-mainan itu berdiri, mengikuti, melirik. Dari atas lemari, sebuah boneka beruang kecil jatuh tepat di depan kaki mereka. Boneka itu berdiri,
dengan satu mata dan tersenyum. Dito, bisik Rama. Tangan boneka itu terangkat perlahan, dan di belakang mereka, puluhan mainan mulai merangkak keluar dari rak. Lari! Mereka berlari sekuat tenaga, melewati lorong sempit. Nafas mereka terengah. Mereka menemukan sebuah pintu kecil di ujung. Rama menarik gagangnya, terkunci. Dito berbalik. Boneka-boneka itu datang. Perlahan, berbaris, sambil menyanyikan lagu aneh. Suara serak anak kecil. Main dengan kami. Shrek. Shrek. Suara kaki kecil-kecil mendekat. Rama menendang pintu, tetap tidak terbuka. Dan di antara boneka-boneka itu, boneka badut berdiri. Tangannya panjang, kepalanya miring. Dia berkata dengan suara serak rendah, "Kalian belum bayar." Rama menatap Dito. "Kita harus lawan." Dito menggeleng. "Dengan apa?" Itu bukan manusia." Boneka badut melangkah mendekat. Di belakangnya, semua boneka ikut berjalan. Rama menoleh ke samping, melihat sebuah palu kayu kecil tergantung di rak. Dia meraihnya. "Mungkin kita harus main dengan cara mereka." Rama maju satu langkah, menatap boneka-boneka itu. Jantungnya berpacu. Langkah kaki kecil berderap di lantai kayu tua. Shrek, Shrek, Shrek. Rama menggenggam erat palu kayu yang ia ambil dari rak. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak beralih dari barisan mainan yang mendekat. Di sampingnya, Dito menahan napas, tubuhnya menempel di dinding. Di hadapan mereka, boneka-boneka itu berjalan pelan. Ada boneka beruang dengan mata terlepas. Tentara mainan berbaris seperti pasukan kecil. Boneka kelinci berdiri di antara mereka, lehernya menunduk. Dan di depan semua itu boneka badut. Kepalanya miring, matanya kosong. "Main dengan kami." Suara kecil itu terdengar seperti bisikan di dalam kepala mereka. "Ram," Dito berbisik ketakutan. "Aku tahu," jawab Rama pelan. Boneka badut mengangkat tangannya, dan semua mainan berhenti. Hening. Hanya suara napas Rama dan Dito yang terdengar di lorong toko itu. Lalu boneka badut itu melangkah sendiri. Langkahnya berat, seperti ditarik sesuatu. Kepalanya terkulai ke samping. Tangan panjangnya terulur ke arah Rama. Kalian. Bruk! Rama mengayunkan palu kayu itu mengenai kepala boneka badut. Krak! Suara retakan terdengar. Kepala boneka itu terhuyung. Tapi perlahan, kepala itu kembali tegak. Dito menjerit. "Ram, dia nggak mati." Boneka badut menunduk, lalu mengangkat wajahnya. Dari balik retakan wajah porselennya, senyum menganga, bibirnya sobek, seperti terbuka sendiri. Giliran kami sekarang. Boneka-boneka lain mulai bergerak lagi. Mereka datang dari segala arah. Dari bawah meja, dari balik rak, dari celah-celah lantai. Puluhan, ratusan mainan hidup. Rama menarik tangan Dito. "Lari!" Mereka berdua berlari melewati lorong toko yang seolah tidak pernah berakhir. Rak demi rak, lorong demi lorong. Tapi toko itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Mereka berlari masuk ke sebuah ruang penuh lemari kaca. Mainan-mainan tersusun rapi di dalam etalase. Tapi di salah satu lemari ada wajah manusia. Seorang anak kecil dengan wajah pucat menatap mereka dari dalam lemari. Matanya kosong, bibirnya terkatup rapat. Dito menjerit, "Mundur! Ram, itu orang!" Anak kecil itu berdiri diam, tubuhnya kaku. Tangannya seperti kayu, matanya seperti boneka. Rama melirik ke sisi kanan dan dia melihat lebih banyak lagi. Di dalam lemari lain, ada seorang wanita muda, tubuhnya membatu, matanya membelalak. Di lemarinya tertulis, "Mainan edisi khusus
hanya dilihat, tidak disentuh. Ini mereka manusia. Mereka dijadikan mainan. Suara Rama tercekat. Gubrak! Pintu lemari kaca terbuka dengan sendirinya. Anak kecil itu melangkah keluar. Matanya tidak berkedip. Tangan kayunya terjulur ke arah mereka. Main, dengaan kami. Dito menjerit. Keluar, sekarang. Mereka berlari melewati lemari-lemari itu. Boneka manusia keluar satu persatu, melangkah kaku, mengejar mereka. Mereka menemukan sebuah tangga kayu menuju lantai atas. Tanpa berpikir, mereka naik. Tangga itu berderit setiap mereka injak. Di atas, sebuah ruang sempit penuh debu dan sebuah pintu. Rama mencoba membukanya, terbuka. Mereka masuk ke dalam dan mendapati sebuah ruangan kosong. Hanya ada satu meja tua. Di atasnya, sebuah kotak musik. Kotak itu berputar sendiri. Lagu anak-anak klasik terdengar pelan. Dito mematung. Ram, kenapa toko ini ada kotak musik kayak gini? Rama mendekat. Di atas kotak itu ada secari kertas. Siapapun yang membuka ini akan menjadi bagian dari permainan. Ram, jangan sentuh. Dito menahan tangannya. Terlambat. Roda kotak musik itu berhenti berputar, dan dari balik ruangan, langkah kecil terdengar. Cek, cek, cek. Mereka berbalik. Pintu di belakang mereka perlahan tertutup, dan dari sudut ruangan, boneka badut itu muncul. Tapi kini lebih tinggi. Tubuhnya memanjang, hampir setinggi orang dewasa. Senyumnya membelah pipi. Matanya hitam legam, kosong. Dan di belakangnya, semua mainan itu masuk. Mereka mengepung Rama dan Dito. Rama mundur. Dito menggenggam lengan sahabatnya. Ram, apa ini? Mimpi? Rama menelan ludah. Mereka berdiri berhadapan dengan boneka badut yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Dan badut itu berbisik, kalian tidak akan tidur malam ini. Rak ketiga sebelah kanan, Rama dan Dito berdiri mematung di tengah ruangan. Di depan mereka, boneka badut menjulang tinggi dengan senyum yang membelah wajahnya. Di belakangnya, deretan mainan hidup perlahan mengepung, bergerak dengan langkah kecil namun pasti. Ram, bisik Dito, suaranya pecah. Rama menatap pintu di belakang para mainan itu tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Boneka badut melangkah pelan, sendi-sendinya berbunyi krek, krek. Kepalanya miring, matanya menatap lurus seolah tanpa jiwa. Kita harus cari jalan lain, bisik Rama. Dito mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Tanpa banyak pikir, Rama menarik tangan Dito dan melompat ke arah sisi ruangan melewati sebuah jendela kecil. Berak. Mereka menghantam lemari kayu tua hingga roboh. Debu berterbangan. Boneka-boneka itu berbalik. Badut itu menggeram pelan. Suara serak yang menggema di kepala mereka. Jangan, pergi. Rama merangkak cepat, menarik Dito ke arah pintu kecil di pojok ruangan. Pintu kayu nyaris tersembunyi di balik tumpukan mainan rusak. Cepat, sini. Dito mendorong mainan-mainan yang menghalangi. Beberapa di antaranya seolah mencoba menggigit tangannya. Trek, pintu terbuka. Mereka berdua masuk dan menutup pintu dengan cepat. Hening. Mereka berdua terengah-engah di ruangan gelap sempit itu. Dito menyandarkan punggungnya ke dinding. Apa ini? Ram, apa yang mereka mau? Rama menggeleng, masih berusaha mengatur napas. Matanya menyesuaikan diri dengan gelap. Di hadapan mereka, sebuah lorong panjang. Dingin, sepi. Hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. Lihat itu, bisik Rama. Di sepanjang lorong ada pintu-pintu kecil di dinding kiri dan kanan. Di atas tiap pintu ada papan kayu bertuliskan angka. Rak 1, rak 2, rak 3, sampai akhirnya rak 3 sebelah kanan. Pintu
besi karat dan lilin terbakar. Rama berbisik, ini pasti tempatnya. Tempat apa? Dito mendekat. Rama menelan ludah. Kalau mereka bawa semua orang ke sini, pasti ada sesuatu di balik pintu ini, sesuatu yang bisa keluarin kita. Dito gemetar. Kalau ternyata di dalamnya lebih parah, Rama menatapnya. Lebih baik mati di sini daripada jadi mainan. Dito terdiam. Lalu dengan keberanian yang tersisa, mereka berdua mendorong pintu itu perlahan. Krek, di balik pintu sebuah ruangan penuh boneka yang tergantung di tali-tali besi. Mereka semua bergerak perlahan. Tapi bukan itu yang membuat darah Rama dan Dito membeku. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua dan di atasnya buku besar berwarna hitam. Judul di sampulnya terukir, Daftar Pemilih. Rama melangkah masuk perlahan. Ruangan itu berbau tajam, campuran lilin dan darah kering. Dito bergumam, apa ini? Rama membuka buku itu. Halaman demi halaman, penuh dengan nama-nama. Nama-nama manusia. Nama yang ditulis dengan darah merah pekat. Dan di halaman terakhir, Rama, Dito, mereka menahan napas. Itu nama mereka. Tulisan itu. Dito berbisik keras. Siapa yang nulis? Dari belakang mereka, suara kaki kecil berderap. Mereka berbalik, boneka badut berdiri di pintu. Wajahnya retak. Tangannya menggenggam sebuah pena yang meneteskan darah. Suara seraknya pelan. Sekarang giliran kalian jadi bagian dari daftar ini. Dito mundur ke meja. Ram, apa kita harus lari? Rama menoleh cepat. Dia melihat sesuatu di bawah meja. Kunci besi tua. Tanpa pikir panjang, Rama mengambilnya. Dan saat tangan boneka badut itu terulur ke arah mereka, Rama melempar buku itu ke boneka badut. Brak. Boneka itu terhuyung. Lari. Mereka berdua lari keluar ruangan, melewati lorong rak-rak itu. Boneka-boneka kecil mengejar mereka. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Rama dan Dito berlari tanpa menoleh. Mereka menemukan sebuah pintu besar di ujung lorong. Rama mengeluarkan kunci yang dia temukan. Tangannya gemetar, mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu. Keruk. Kunci itu pas. Klik. Pintu terbuka. Cahaya terang menyilaukan mereka. Tapi sebelum mereka masuk, suara berat terdengar di belakang mereka. Permainan baru saja dimulai. Mereka berbalik. Boneka badut berdiri di lorong dengan tubuh manusia di sampingnya. Manusia itu adalah Rama dan Dito. Dua sosok yang mirip mereka dengan kulit putih porselen dan mata kosong. Mereka menatap Rama dan Dito dengan senyuman aneh. Dito berbisik, apa itu kita? Rama menarik Dito ke dalam pintu. Mereka melompat ke dalam cahaya, dan pintu tertutup sendiri. Pemilik toko, cahaya menyilaukan menusuk mata Rama dan Dito. Mereka berdua jatuh tersungkur di lantai dingin yang terasa seperti marmer. Hening. Udara di sekitar mereka berubah tidak lagi pengap seperti di dalam toko. Perlahan, Rama membuka matanya. Apa yang dia lihat membuatnya merinding. Mereka berada di sebuah aula besar. Dindingnya berwarna kelabu pucat, dipenuhi rak-rak tinggi berisi boneka. Boneka-boneka itu duduk diam, menatap lurus, seolah memerhatikan mereka. Di ujung aula, ada sebuah singgasana kayu, dan di atasnya duduk seorang pria tua berjubah hitam. Kulitnya keriput, pucat seperti mayat. Matanya hitam, bola matanya seperti kaca. Tangannya menggenggam tongkat kayu berbentuk kepala badut. Dia tersenyum, tipis, dan berkata dengan suara pelan tapi menggema di seluruh ruangan. Selamat datang, para tamu terakhir. Rama menelan ludah.
Dito berdiri gemetar di sampingnya. Apa ini? Siapa? Kau? Rama bertanya. Suaranya bergetar. Pria tua itu berdiri perlahan. Jubahnya menyapu lantai. Langkahnya nyaris tanpa suara. Aku adalah pemilik tempat ini. Dia mendekati mereka. Dari dekat, wajahnya terlihat seperti lilin. Hidungnya kecil seperti boneka. Pipinya retak seperti porselen yang mulai usang. Namaku tak penting, tapi aku punya banyak koleksi, katanya pelan sambil melambaikan tangannya ke rak-rak boneka di sekeliling ruangan. Rama menatap boneka-boneka itu. Semua menundukkan kepala bersamaan. Kenapa kami di sini? Dito berbisik. Pria itu tertawa kecil, suaranya dingin. Karena kalian adalah koleksi berikutnya. Kairuke. Di belakang mereka, pintu tempat mereka masuk tertutup sendiri. Rama mundur satu langkah. Kami nggak mau ikut permainan ini. Kami cuma nyasar ke toko itu. Pria tua itu menatapnya tajam. Toko itu bukan hanya toko. Itu adalah pintu masuk. Siapapun yang masuk akan menjadi milikku. Dia mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Dahulu, aku manusia, katanya pelan. Tapi aku ingin hidup abadi, maka aku buat perjanjian. Aku mengumpulkan jiwa, mengubah mereka menjadi mainan, dan aku tetap hidup. Dito menjerit. Itu gila. Pria itu tersenyum. Mungkin, tapi semua mainan di sini dulunya manusia. Rama menoleh ke boneka-boneka di sekelilingnya. Beberapa dari mereka menangis. Tangisan kecil, teredam, seperti suara dalam mimpi buruk. Rama merasakan tengkuknya dingin. Dia berbisik ke Dito. Kita harus kabur. Tapi pria itu mengangkat tongkatnya. Dan dari lantai tangan-tangan kecil muncul, menarik kaki mereka berdua. Main dengan kami. Rama berusaha menendang tangan-tangan itu. Dito berteriak, mencoba menarik dirinya. Pria itu tertawa keras. Kalian akan menjadi mainan. Kalian akan menjadi bagian dari toko ini. Rama menggigit bibirnya. Matanya berkeliling mencari sesuatu. Dan dia melihatnya. Di belakang singgasana, sebuah pintu besar dengan lambang kunci. Dia menoleh cepat ke Dito. Lihat, pintu di belakangnya. Dito menoleh, lalu mengangguk. Rama berteriak, sekarang. Mereka berdua melompat, melepaskan diri dari genggaman tangan-tangan kecil itu dan berlari ke arah singgasana. Pria tua itu mengayunkan tongkatnya cengkeraman, bayangan muncul dari lantai, berusaha menangkap mereka. Rama meloncat, Dito berguling di lantai, nyaris terkena. Mereka mencapai singgasana. Pria itu membalikan badannya, wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Senyum lebarnya mereka sampai ke telinga, matanya menyala merah. Kalian tidak bisa pergi. Rama berlari ke pintu di belakang singgasana. Pintu itu terkunci. Ada kuncinya, Dit. Dito melihat di tangan kanan pria tua itu kuncinya, tergantung di rantai lehernya. Dito menjerit. Ram, lehernya. Pria itu mendekat, tongkatnya terangkat. Rama menendang singgasana sekuat tenaga Bruk. Singgasana itu goyah, pria tua itu hampir jatuh. Dito melompat, meraih rantai di lehernya, krak. Rantai itu putus. Kunci itu terlepas. Pria tua itu meraung keras, suaranya bergema hingga rak boneka bergetar. Aku tidak bisa hilang. Aku abadi. Rama dan Dito berlari ke pintu. Rama memasukkan kunci, klik. Pintu terbuka, cahaya terang keluar dari balik pintu. Mereka melompat masuk, dan sebelum pintu tertutup, mereka mendengar suara pria tua itu berubah menjadi bisikan kecil. Permainan belum selesai. Gubrak, pintu tertutup rapat, gelap, hening. Mereka terjatuh ke lantai keras. Tapi saat mereka membuka mata,
mereka di luar. Di depan mereka, toko mainan itu berdiri di gang sempit. Pintu toko tertutup rapat. Langit sore, suara burung, jalanan sepi. Dito menatap Rama. Kita keluar. Rama berdiri perlahan. Dia menatap pintu toko itu. Di atas pintu, pelang kayu itu kini kosong. Tulisannya hilang. Mereka berdua saling menatap. Dan dari dalam toko, suara kecil terdengar. Sampai jumpa di permainan berikutnya. Rama dan Dito berdiri terdiam di depan toko mainan yang kini tampak seperti bangunan kosong. Hujan sudah berhenti. Langit Kertasari berwarna abu-abu lembut, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Dito memegang dadanya yang masih berdebar. Kita selamat. Rama mengangguk pelan, walau dirinya sendiri tidak yakin. Dia menatap toko itu lekat-lekat. Pelang di atas pintu sudah benar-benar kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda. Seperti nggak pernah ada, bisik Dito. Mereka mulai berjalan meninggalkan gang itu tanpa berani menoleh ke belakang. Angin sore berhembus pelan, membelai wajah mereka. Tapi saat mereka sampai di ujung gang, mereka mendengar suara. Tolong, mereka berdua berhenti. Dito menoleh. Kamu dengar? Rama menatap ke belakang. Jalanan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar jelas. Tolong, keluarkan kami dari dalam saku Rama. Rama menatap saku bajunya perlahan. Tangannya gemetar saat dia merogoh ke dalam. Dan saat dia menarik tangannya keluar, sebuah boneka kecil terjatuh di tanah. Boneka kayu berbentuk anak kecil. Matanya hitam, mulutnya terjahit benang. Dito mundur, wajahnya pucat. Apa itu? Rama menunduk memungut boneka itu. Boneka itu bergerak sedikit, dan dari mulutnya yang terjahit, suara kecil terdengar. Aku dulunya manusia. Rama menjatuhkannya lagi. Apa? Dito hampir menjerit. Jangan bilang dia. Boneka itu bergerak, menoleh ke arah mereka. Dia, pemilik toko, mengubah kami. Muah. Rama menunduk, menatap boneka itu dengan mata melebar. Apa? Kamu manusia? Boneka itu perlahan mengangguk. Dito berlutut, suaranya bergetar. Berapa banyak dari kalian? Boneka itu mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke toko. Kami, semua yang pernah datang, diubah, disimpan, dirak. Rama merasa tengkuhnya dingin. Jadi, kalian, boneka-boneka itu semua, dulunya manusia. Boneka itu mengangguk pelan. Dan pemilik toko itu, tanya Dito. Boneka itu bergetar. Dia penjaga. Dia dikutuk. Dia butuh jiwa untuk hidup. Jika tidak, dia akan binasa. Dito berdiri cepat. Kita harus bakar toko itu, biar dia hilang. Boneka itu menoleh ke Rama. Kalian sudah masuk. Kalian sudah dalam daftar. Kalian tidak bisa lari. Rama mencengkeram boneka itu. Berarti, kalau dia belum mati, kita bakal dikejar terus. Boneka itu mengangguk. Dia akan datang di waktu kalian lengah. Dia akan mengambil kalian. Dito menatap Rama dengan wajah panik. Ram, kita harus keluar dari kota ini. Rama menghela napas. Dia menatap toko tua itu. Pelangnya tetap kosong. Tapi seolah-olah bangunan itu mengawasi mereka. Kita bakar aja, Rama bergumam. Tapi saat itu suara kecil terdengar. Kami akan ikut. Mereka menoleh. Di sepanjang jalan gang, puluhan boneka kecil berdiri di tanah. Semua menatap mereka. Semua berbicara bersamaan. Kami semua ingin bebas. Dito mundur.
boneka yang ada di tangan Rama berbicara pelan. Bawa kami ke rak ketiga, sebelah kanan. Bakar tempat itu. Kalian akan bebas. Rama menatap Dito. Dito mengangguk. Mereka sadar ini belum selesai. Belum ada yang berakhir. Dan saat mereka mulai berjalan kembali ke arah toko, langit mulai gelap. Angin bertiup dingin. Dan dari balik bayangan bangunan, sepasang mata hitam legam menatap mereka. Pemilik toko masih di sana, menunggu. Hujan kembali turun ketika Rama dan Dito berdiri di depan toko mainan itu. Di tangan mereka, sebuah karung kecil berisi boneka-boneka yang mereka temukan di sepanjang gang. Setiap boneka dulunya manusia, dan semua meminta dibebaskan. Rama menarik napas panjang. Kita siap, Dit. Dito menatap pintu toko tua yang kini tertutup rapat. Kalau kita gagal, kita bakal jadi salah satu dari mereka. Rama mengangguk pelan. Lalu, mereka mendorong pintu. Krek! Pintu terbuka. Udara dingin dan bau anyir menyambut mereka. Toko itu kembali seperti sebelumnya. Gelap. Rak-rak berderet panjang. Mainan-mainan berdiri di tempat, diam, seolah sedang tidur. Tapi Rama tahu, mereka mengawasi. Mereka melangkah masuk. Langkah kaki mereka menggema di lantai kayu tua. Dito berbisik, gerak ketiga, sebelah kanan. Rama mengangguk. Mereka berjalan melewati rak pertama, rak kedua. Dan saat mereka sampai di rak ketiga, sesuatu berdiri di depan mereka. Boneka badut, kepalanya miring. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Matanya hitam. Dia berdiri tanpa suara. Rama menahan napas. Dito mematung. Badut itu mengangkat tangannya pelan dan berbisik, "Kalian kembali." Rama mengangkat karung di tangannya. "Kami di sini buat selesaikan semuanya." Boneka badut itu tertawa kecil. Tawanya pelan, namun menggema di seluruh toko. Permainan belum selesai. Dan saat itu, dari balik rak, boneka-boneka lain keluar. Berjalan, merangkak, merayap dari segala arah. Suara bisikan kecil terdengar bersamaan. "Jangan pergi, main dengan kami." Rama berbisik ke Dito. "Kita harus gerak sebelah kanan. Sekarang." Mereka berlari melewati boneka-boneka itu. Beberapa mencoba menarik kaki mereka, tapi Rama menendangnya. Mereka sampai di ujung lorong, rak ketiga, sebelah kanan. Di situ ada sebuah pintu kecil, terbuat dari kayu tua dengan ukiran lambang mata di tengahnya. Dari celah pintu itu, cahaya merah samar keluar. Dito menelan ludah. "Ini tempatnya." Rama mengangguk. Mereka membuka pintu perlahan. Krek! Di dalam, sebuah ruangan gelap, penuh lilin-lilin kecil yang menyala. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran aneh terukir di lantai. Dan di dalam lingkaran itu, pria tua pemilik toko berdiri. Dia menatap mereka dengan mata kosong. "Aku tahu kalian akan kembali." Rama menahan napas. "Kami datang buat ngakhirin semua ini." Pria tua itu tersenyum tipis. Mainan tidak pernah selesai dimainkan. Dia mengangkat tongkatnya, dan dari bayangan, boneka badut muncul di sampingnya. Kali ini sebesar manusia. Wajahnya pecah-pecah, mulutnya bergerak aneh. "Kalian milikku." Rama membuka karungnya dan melempar semua boneka ke dalam lingkaran itu. Boneka-boneka itu jatuh dan mulai bergetar. Dari dalam lingkaran, suara berbisik terdengar. "Bebaskan kami." Pemilik toko berteriak. "Tidak." Dia mencoba keluar dari lingkaran, tapi kakinya seperti terpaku.
Rama mengambil kotak musik kecil dari sakunya kotak yang dia temukan di ruangan atas sebelumnya. Dia memutarnya, ting, ting, ting. Nada lagu aneh terdengar. Boneka-boneka di dalam lingkaran mulai berbender cahaya. Tubuh mereka menghilang. Satu persatu, senyum mereka berubah menjadi damai. Pemilik toko berteriak kesakitan. Aku tidak mau kehilangan mereka. Dia mencoba meraih Rama berat. Dito memukul tongkatnya dengan besi tua. Tongkat itu patah. Dan saat itu, lingkaran di lantai terbakar dengan api biru. Api menyebar ke seluruh ruangan. Mainan-mainan menjerit. Satu persatu jatuh ke lantai, terbakar menjadi debu. Pemilik toko berdiri di tengah api. Wajahnya meleleh, matanya pecah. Dia berteriak, permainan belum berakhir. Dan tubuhnya meleleh menjadi abu. Hening, api padam, lingkaran di lantai menghilang. Rama dan Dito berdiri di tengah ruangan yang kini kosong. Tidak ada boneka, tidak ada suara, tidak ada apa-apa, hanya keheningan. Dito menatap Rama. Kita berhasil? Rama menunduk. Dia melihat satu boneka kecil tersisa di lantai boneka yang pertama kali bicara dengan mereka. Boneka itu tersenyum, lalu menghilang menjadi debu. Rama mengangguk. Kita berhasil. Mereka keluar dari ruangan itu, keluar dari toko, dan saat mereka menoleh ke belakang toko itu menghilang. Seolah tidak pernah ada. Rama dan Dito berdiri di tengah jalan kosong. Di belakang mereka, toko mainan itu sudah lenyap. Hanya tersisa gang kosong dan keheningan yang mencekam. Dito menatap Rama. Kita udah bebas, kan? Rama mengangguk, walau hatinya terasa kosong. Iya, kayaknya udah. Mereka berjalan pulang melewati jalanan kota yang kembali normal. Lampu-lampu jalan menyala. Orang-orang berlalu lalang seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di setiap wajah yang mereka lihat, ada sesuatu yang aneh. Pandangan kosong, tatapan yang terasa dingin. Dito berbisik, Ram, kenapa semua orang? Mereka berhenti. Seorang ibu yang membawa anak kecil menatap mereka sambil tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Matanya terlalu kosong. Dan anak kecil di sebelahnya memegang boneka badut kecil di tangannya. Boneka yang sama. Rama dan Dito mundur. Si ibu itu berbisik pelan. Permainan belum berakhir. Dito menahan napas. Ram, ini. Orang-orang di jalan mulai berhenti melangkah. Satu persatu menatap mereka. Semua membawa boneka. Boneka-boneka kecil, badut, kelinci, beruang, dan semuanya tersenyum. Rama menatap Dito. Mereka bagian dari permainan. Suara berat itu terdengar dari belakang mereka. Mereka berbalik pemilik toko, berdiri di ujung jalan. Tidak, bukan seperti sebelumnya. Kini dia memakai jas rapi. Rambutnya tersisir, senyumnya lembut. Tapi matanya tetap hitam kosong. Dia melangkah mendekat, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Terima kasih karena telah membebaskan mereka. Rama mundur. Apa maksudmu? Pria itu tersenyum tipis. Selama berabad-abad, aku terjebak di toko itu. Aku butuh seseorang yang bisa melepaskan ikatan kutukanku. Dan kalian berhasil melakukannya. Dito menjerit. Jadi, semua ini kita cuma bantu kamu lepas. Pria itu mengangguk. Toko itu hanyalah penjara. Kini aku bebas. Dan permainan ini baru saja dimulai. Dia mengangkat tangannya semua orang di jalan, menoleh ke Rama dan Dito. Semua tersenyum. Semua membuka mulutnya dan berbisik bersamaan. Main dengan kami. Dito berbisik.
berbisik ketakutan. "Ram, kita harus..." "Brooke!" Seseorang menarik tangan Dito dari belakang. Seorang pria dengan wajah kosong. Dito menjerit, "Ram!" Rama berlari menghampiri, tapi seorang wanita memegang pundaknya kuat. Rama berusaha melepaskan diri, tapi semakin banyak tangan meraih mereka. Orang-orang itu, mereka bukan manusia lagi. Rama berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Pemilik toko berjalan pelan menghampiri mereka. "Ini bukan kutukan, ini permainan. Aku hanya ingin teman bermain. Dan sekarang, seluruh kota ini adalah milikku." Dia tersenyum lebih lebar. "Tapi kalian berdua akan jadi pemain spesial." Dia mengangkat jarinya, dan saat itu gelap. Rama dan Dito terjatuh di lantai dingin. Mereka membuka mata. Mereka kembali di dalam toko. Rak-rak tinggi berdiri di sekeliling mereka, dan di atas rak, boneka-boneka menatap mereka. Semuanya tersenyum, dan di dinding belakang, sebuah cermin besar berdiri. Di dalam cermin, Rama dan Dito melihat refleksi mereka. Tubuh mereka sudah berubah menjadi boneka. Mata mereka hitam, senyum mereka mengembang, dan dari belakang mereka, pemilik toko berbisik, "Selamat datang di permainan abadi." Rama membuka matanya. Udara dingin menusuk kulitnya. Dia mencoba bangkit, tapi tubuhnya berat, kaku. Dia menunduk. Tangannya bukan tangan manusia lagi. Kulitnya kini kayu kasar. Jarinya kaku. Sendi-sendinya berderit pelan. Dia menyentuh wajahnya. Pipi keras seperti boneka kayu. Mata bundar tanpa kelopak. Dia menatap sekeliling. Dito berdiri di sampingnya. Wajah Dito juga telah berubah. Tubuhnya kaku. Ekspresinya kosong. Tapi di dalam mata hitam legam itu, Rama masih bisa melihat ketakutan. Mereka telah menjadi boneka. Mereka berdiri di atas rak tinggi. Di sekeliling mereka, puluhan boneka lain berdiri di tempat yang sama. Semuanya dulunya manusia. Rama mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Hanya suara kecil bergetar dari dalam dadanya. Permainan ini abadi. Suara itu datang dari seberang ruangan. Pemilik toko berdiri di bawah mereka. Wajahnya kini tampak muda, tampan. Tidak ada keriput, tidak ada tanda penuaan. Dia mengenakan jas hitam rapi dengan dasi merah. Di tangannya, sebuah jam saku berputar pelan. Dia menatap ke arah Rama dan Dito, dan dia tersenyum. "Selamat datang di permainan abadi." Rama berusaha melangkah, tapi kakinya tidak bergerak. Tubuhnya seperti terpaku di tempat. Pemilik toko berjalan pelan, suaranya lembut tapi tajam. "Jiwa kalian sudah terikat di sini. Tubuh kalian menjadi bagian dari koleksi. Dan setiap hari, kalian akan menjadi saksi. Permainan ini berulang." Dito menggeram pelan, suaranya parau. "Kita nggak akan diam aja." Pemilik toko mendongak menatapnya. "Oh, kalian bisa bicara," katanya sambil tersenyum tipis. "Sempurna, kalian spesial, karena kalian akan jadi dua boneka pertama yang menyaksikan permainan ini selamanya." Dia membalik badannya, berjalan menjauh, dan dari lantai bawah, suara pintu terbuka terdengar. "Ping!" Seorang anak kecil masuk ke dalam toko. Anak itu tersenyum polos. Dia memandang sekeliling. Pemilik toko berdiri di belakang meja kasir. "Selamat datang, Nak. Mau cari apa?" Anak itu menuju ke arah rak tempat Rama dan Dito berdiri. "Aku mau boneka itu, Om." Pemilik toko tertawa kecil. "Oh, tentu." Dia menjentikkan jarinya, dan tanpa bisa menahan diri,
Tubuh Dito terangkat dari rak. Dito terlempar ke tangan si anak kecil. Dito menjerit, tapi hanya terdengar sebagai suara gemerincing kayu. Anak itu tertawa senang. Dia memeluk Dito. "Aku suka boneka ini." Pemilik toko berbisik pelan. "Selamat datang di permainan barumu, Dito." Rama berteriak, tapi tidak ada suara. Dia hanya bisa menatap saat Dito dibawa keluar toko. Dan pemilik toko menatap Rama. "Kau yang berikutnya." Malam hari, Rama berdiri sendiri di rak. Dito belum kembali. Di sekelilingnya, boneka-boneka lain berdiri diam. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Salah satu boneka di samping Rama berbisik pelan. "Ada cara keluar." Rama menoleh. Dia menatap boneka itu. Boneka itu seorang anak perempuan kecil, matanya hitam kosong. Rama berbisik, "Apa kau bilang?" Anak itu menoleh pelan. Di bawah lantai ada pintu, jalan keluar. Rama gemetar. "Kenapa kau bilang sekarang?" Anak itu tersenyum, "Karena tidak ada yang pernah berani melawan. Kamu yang pertama." Rama menunduk. Hatanya berdegup cepat. Ada harapan. Dia menoleh ke lantai di bawah. Lantai kayu tua, retak di beberapa bagian. Malam ini, dia harus mencobanya. Harus. Dan di kejauhan, pemilik toko berdiri menatap mereka dari balik bayangan. Senyumnya tidak pernah hilang. Malam merayap sunyi di dalam toko. Rama berdiri diam di rak ketiga, tubuh kayunya kaku. Tapi pikirannya berputar cepat. Suara anak perempuan tadi masih terngiang. Di bawah lantai ada pintu, jalan keluar. Dia menatap lantai di bawah rak. Kayu tua yang retak, nyaris lapuk. Pemilik toko berjalan di kejauhan, menyapu rak satu persatu, seolah memeriksa koleksinya. Wajahnya tersenyum, tapi matanya selalu awas. Rama tahu, ini satu-satunya kesempatan. Saat jam di dinding berdentang tengah malam, pemilik toko berbalik masuk ke ruangan belakang. Kesempatan. Rama mengerahkan seluruh tenaganya, menggerakkan tangannya perlahan. Sendi kayunya krek, bergetar pelan. Dia menggerakkan kakinya, sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia jatuh dari rak. Tubuh kayunya terhempas ke lantai. "Duk!" Dia meringis. Walau rasa sakit sudah hilang dari tubuh kayu ini. Dengan cepat, dia merangkak ke bawah rak. Di sana, dia melihatnya, papan kayu tua dengan lambang ukiran mata dan retakan berbentuk garis. Pintu itu benar-benar ada. Rama menempelkan tangannya. Papan kayu itu terasa hangat. Dia menarik. Krek. Papan kayu itu terbuka perlahan, dan di baliknya, tangga batu menurun ke bawah tanah. Udara di bawah sana dingin, bau tanah dan darah. Rama menoleh ke belakang. Boneka-boneka lain di atas rak menatapnya, tapi mereka tidak bersuara. Anak perempuan boneka itu berdiri di tepi rak dan berbisik, lari. Sebelum dia tahu, Rama mengangguk. Dia masuk ke lorong itu dan perlahan turun ke bawah tanah. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lilin-lilin kecil di dinding. Tangga berderit di bawah kakinya. Dia berjalan perlahan, napasnya tertahan. Tangannya menyentuh dinding batu yang dingin. Dan saat dia sampai di dasar tangga, dia melihatnya. Sebuah pintu besi besar dengan ukiran mata dan tangan. Pintu itu terkunci dengan rantai. Di sebelah pintu, sebuah tulisan terukir di dinding batu. Siapa yang bisa memecahkan permainan bisa keluar. Rama menatap rantai itu, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakangnya. "Kau benar-benar berani."
Rama membalikkan badan. Pemilik toko berdiri di ujung tangga. Senyumnya dingin. Di tangannya, tongkat hitamnya bergetar pelan. Tak pernah ada boneka yang berani turun ke sini. Rama mundur, punggungnya menempel ke pintu besi. Aku gak mau jadi bagian dari permainanmu. Pemilik toko tertawa kecil. Kau memang berbeda, Rama. Itulah kenapa kau akan menjadi penerusku. Rama membeku. Apa? Pemilik toko melangkah turun. Aku bosan. Aku sudah terlalu lama di sini. Permainan ini butuh tuan baru. Dan kau akan menggantikan aku. Rama menggeleng cepat. Tidak, aku nggak akan. Pemilik toko mengangkat tongkatnya. Dan dari kegelapan, bayangan hitam muncul. Dito. Tapi bukan Dito yang Rama kenal. Matanya kosong. Wajahnya tersenyum aneh. Ram. Dito berbisik. Gabung dengan kami. Rama menahan napas. Dito, sadar. Dito melangkah maju. Tangannya terulur. Pemilik toko berbisik di belakangnya. Kalau kau menolak, kau akan jadi bagian dari permainan selamanya. Rama menguatkan hatinya. Dia menunduk, melihat rantai di pintu itu. Dan dia melihatnya. Kunci menggantung di leher Dito. Rama berbisik. Itu kuncinya. Dia menatap Dito. Dan di dalam dada kayunya, dia merasakan Dito masih ada di sana. Dito, Rama berbisik. Kamu bisa lawan dia. Dito terdiam. Matanya berkedip sekali. Pemilik toko berteriak, jangan dengarkan dia. Rama melangkah maju, menatap Dito tepat di matanya. Kamu, sahabat aku. Kamu bukan mainan. Lawan dia. Dito mengerang pelan. Pemilik toko mengangkat tongkatnya. Tamatkan mereka. Tapi sebelum tongkat itu menghantam, Dito berteriak, aku bukan mainanmu. Dia menoleh ke Rama dan melemparkan kunci itu. Rama menangkapnya. Greg. Pemilik toko meraung marah. Tidak. Rama memasukkan kunci ke gembok rantai. Diputar. Klik. Rantai terlepas. Pintu besi bergetar dan perlahan terbuka. Dari balik pintu, cahaya putih menyilaukan keluar. Rama menarik Dito masuk ke dalam pintu. Dan sebelum mereka melompat, pemilik toko berteriak, ini belum berakhir. Mereka melompat ke dalam cahaya. Gelap. Rama dan Dito terjatuh di lantai dingin. Mereka membuka mata dan melihat mereka kembali menjadi manusia. Tubuh mereka normal dan mereka berdiri di tengah jalan kota. Di depan mereka, toko mainan itu lenyap. Tidak ada, hanya tanah kosong. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Rama dan Dito berdiri di tanah kosong, tempat di mana seharusnya toko mainan itu berdiri. Tapi toko itu benar-benar menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada puing, hanya tanah kering dan angin berhembus pelan. Dito duduk di trotoar, menarik napas panjang. Kita udah bebas. Rama berdiri diam. Pandangan matanya kosong, menatap tanah di depan mereka. Dia masih bisa mendengar suara-suara bisikan dari toko itu. Suara pemilik toko. Permainan belum berakhir. Dito menepuk pundaknya. Ram, udah selesai. Kita di luar. Kita manusia lagi. Dia nggak bisa ke sini. Rama berusaha tersenyum. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu sesuatu masih salah. 3 hari berlalu. Rama dan Dito mencoba kembali ke kehidupan mereka. Sekolah, rumah, segalanya tampak normal. Tapi setiap malam, Rama bermimpi. Mimpi
suara pemilik toko memanggil namanya. Dan Dito juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua terjebak dalam mimpi yang sama. Dan setiap kali mereka bangun, ada satu benda kecil di kamar mereka. Sebuah boneka kayu duduk di meja menatap mereka. Hari keempat, Rama dan Dito bertemu di taman kota. Dito menatap Rama dengan wajah pucat. Boneka itu muncul di kamarku lagi. Rama mengangguk. Sama, dan ada surat kecil di bawahnya. Dia menunjukkan secarik kertas lusuh. Di dalamnya, tulisan tangan halus. Satu permainan terakhir, atau kalian akan kembali jadi milikku. Dito menggertakkan gigi. Dia nggak selesai-selesai. Rama meremas kertas itu. Kalau dia mau permainan, kita kasih. Dito menatap Rama. Kamu yakin? Rama mengangguk. Kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Malam itu, mereka kembali ke tanah kosong. Di tengah lapangan kosong itu, sebuah pintu berdiri sendiri. Pintu kayu tua berdiri tegak, tanpa tembok, tanpa bangunan, hanya pintu. Di tengah lapangan, Rama dan Dito berdiri di depannya. Dito berbisik, "Ini gila." Rama menatap pintu itu. Kalau kita nggak buka, dia bakal tetap ngejar kita. Mereka saling pandang, dan mereka mendorong pintu itu. Krek! Di balik pintu, mereka berdiri di dalam toko mainan yang sama. Rak-rak, boneka-boneka, semua kembali. Dan di ujung lorong, pemilik toko berdiri. Kini, wajahnya kosong, senyumnya dingin. Kalian datang. Rama menatapnya tajam. Ini permainan terakhir. Pemilik toko tersenyum. Benar. Dan kalau kalian menang, kalian bebas. Tapi kalau kalian kalah, dia mengangkat tongkatnya. Kalian akan menggantikan aku. Permainan dimulai. Rama dan Dito berlari melewati lorong-lorong toko yang berubah jadi labirin. Dinding bergerak, rak bergeser. Suara tawa pemilik toko menggema di setiap sudut. Selamat bermain. Mereka berdua berlari melawan rasa takut. Dito berteriak, "Kanan, Ram!" Mereka berbelok dan melihatnya. Di tengah ruangan besar, cermin besar. Cermin yang dulu Rama lihat di bawah tanah. Di dalam pantulan, pemilik toko berdiri. Cermin itu adalah jantung permainannya. Rama berbisik, "Kita harus hancurin itu." Dito mengangguk. Mereka berlari ke arah cermin. Pemilik toko muncul di depan mereka. Tangannya terangkat. Bayangan hitam keluar dari tanah. "Berhenti!" Tapi Rama menendang kursi kayu ke arahnya. Bayangan itu terpental. Dito mengambil palu mainan dari rak. Rama berteriak, "Hancurin!" Rak. Palu itu menghantam cermin. Cermin retak. Pemilik toko berteriak, "Tidak!" Perak, perak. Mereka menghantamnya bersama-sama. Cermin itu pecah berkeping-keping. Cahaya putih meledak dari dalam cermin. Boneka-boneka jatuh ke lantai, berubah menjadi abu. Rak-rak runtuh, dinding-dinding hancur. Dan pemilik toko menjerit sambil tubuhnya meleleh menjadi bayangan. Permainan ini tidak, dan dia menghilang. Rama dan Dito terjatuh di lantai, hening. Dan saat mereka membuka mata, mereka berdiri di tengah taman kota. Pintu itu lenyap, dan tidak ada lagi boneka, tidak ada lagi mimpi buruk, hanya pagi hari yang damai. 2 minggu kemudian, Rama dan Dito duduk di kafe. Mereka tersenyum lega. "Kamu yakin ini udah selesai?" tanya Dito. Rama mengangguk. Permainan terakhir udah kita menangkan. Dan di meja mereka ada sebuah kotak kecil, kotak musik. Rama memutarnya.
Ting, ting, ting. Nada lembut terdengar. Dito menoleh. Itu kotak yang waktu itu. Rama tersenyum. Buat ngingetin kita pernah main di permainan yang gak semua orang bisa menangin. Mereka saling menatap. Dan mereka tahu, ini benar-benar tamat. Dan itulah kisah tentang permainan yang gak pernah benar-benar berakhir. Tentang toko mainan yang menyimpan kutukan dan dua sahabat yang berani melawannya. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat boneka di kamarmu dan dia tersenyum, mungkin permainan itu belum benar-benar tamat. Terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah main-main dengan mainan yang kamu gak kenal.